suara. Tolong, tolong. Saya butuh pertolongan. Ada manusia di sini. Tolong, tolong saya. Tidak ada yang mau menolong saya. Tidak ada yang mendengar teriakan saya. Sudah berapa lama saya ada di neraka ini? Gelap, lembab, berdinding tebal. Hanya punya satu dinding berjeruji besi di atas sana. Tidak ada selimut. Yang ada hanya tikar dan bantal. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Apakah saya binatang? Saya tahu saya tidak akan mungkin selamat dari penjara ini, kecuali ada orang yang mau menolong saya. Saya tahu saya tidak akan selamat kecuali ada mukjizat. Mudasir? Itu kamu, Mudasir? Bagaimana kamu bisa masuk ke ruangan ini? Kemari. Kemari, duduk. Duduk di sampingku. Jangan di pojok sana. Di sana tempat aku buang air kecil dan air besar. Kemarilah. Kemari duduk di sini. Mudasir. Dulu setahun lebih kita selalu bertukar pesan melalui surat. Namun setelah kejadian itu datang, suratmu tak datang lagi. Mudasir, saya Atika istrimu. Tolong saya, Mudasir, keluarkan saya dari neraka ini. Tidak perlu lapor ke Polis Raja Diraja. Tidak perlu. Tidak guna juga lapor ke Kementerian Tenaga Kerja. Mudasir, apakah kamu tidak ingat? Kita ini warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari negara Filipina. Presiden pun peduli terhadap tenaga kerjanya, apalagi tenaga kerja yang ada di mancanegara. Lalu kita, kalau kita punya uang, kita diperas habis-habisan hingga habis tulang sumsum. Lalu jika kita terkena musibah, mereka menutup mata, menutup telinga, menutup mulut, pura-pura tidak tahu. Kita diabaikan, Mudasir. Itu kenyataan, Mudasir. Julukan pahlawan itu hanya slogan. Itu bukan kenyataan. Itu hanya hayalan para birokrat yang baru duduk di kursi jabatan. Agar terlihat bekerja di mata atasan dan diakui memiliki kesetiakawanan terhadap sesama warga negara. Sudahlah, Mudasir. Kenyataan yang kita alami ini, kenyataan yang terang benderang ini tidak akan diakui sebagai kenyataan. Kau masih tanya mengapa? Ya karena mereka tidak mau mengurusnya. Mereka takut tangan mereka kotor, energi mereka terkuras, waktu mereka habis untuk menangani kasus para TKW. Iya benar. Karena tidak ada komisi yang berlimpah di setiap kasus yang menimpa para TKW. Tapi kenyataannya
pejabat-pejabat kita menjadi bahan tertawaan dari diploma-diploma asing. Ya, karena mereka dianggap bodoh dan pemalas, tapi sok pintar. Bahasa pun menjadi kendala. Bagaimana bisa memenangkan suatu perkara jika pembahasan menggunakan bahasa Tarzan? Sebelum maju pun mereka sudah kalah lebih dulu. Lalu, siapa yang menjadi korban? Siapa yang dikorbankan? Kita, Mudasir. Rakyat seperti kita lah yang menjadi korban. Tidak, jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kenapa kamu ingin pergi meninggalkan saya? Jangan pergi. Apa karena saya sudah tidak cantik lagi? Apa karena saya sudah tidak menarik lagi? Kau tak ingat? Dulu kau mengatakan bahwa saya memiliki paras yang cantik, Mudasir. Saya istrimu, kau nikahkan lahir dan batin. Kau sering mengatakan bahwa saya cantik tanpa gincu dan bedak. Iya kan, Mudasir? Kamu sering mengatakan bahwa saya cantik. Saya cantik. Cantik. Saya tahu, Mudasir. Saya tidak cantik lagi seperti dulu. Mungkin jika ada cermin di ruangan ini, saya bisa segera tahu. Bisa saja wajah saya sudah busuk, seperti gombalan busuk, bacin dan tidak layak dipandang-pandang. Ini semua karena penyiksaan yang saya alami, Mudasir. Lihatlah bekas-bekas luka yang ada di sekujur tubuh saya. Sebelum saya dijebloskan ke neraka ini, saya disiksa, saya dipukuli. Saya hanya bisa diam dan pasrah. Setiap saya bertanya, kenapa Tuhan? Salah saya apa? Tapi jawabannya hanya teriakan dan geraman. Saya tidak tahu salah saya apa, Mudasir. Setiap saya bertanya, saya salah apa Tuhan? Jawabannya, kamu Indon bangsat, bajingan, anjing. 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 Saya diperlakukan seperti anjing. Disekap dalam ruang gelap ini. Diberi makan hanya sekali sehari. Dan untuk buang air kecil pun saya tidak izinkan. Apa salah saya? Apa salah bangsa saya? Yang saya dengar hanya cacian dan makian. Indon, bangsat, bajingan, anjing. Pada bulan ke-13, malam malapetaka itu datang. Pada malam itu, majikan lelaki saya datang ke kamar saya. Dia terlihat mabuk. Waktu itu sekitar pukul 11 malam. Majikan lelaki saya membuka pintu, lalu menutupnya kembali dan duduk di ujung ranjang. Saya takut. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya juga tidak sempat menanyakan apa maksud majikan lelaki saya menemui saya di kamar pada malam itu. Tapi sebagai seorang perempuan, lalu saya berkata bahwa ada sesuatu yang sedang menggoda pikiran tuan saya. Dan benar saja,
Majikan lelaki saya berbaring di ranjang. Kemudian dengan isyarat tangannya dia menyuruh saya berbaring di sampingnya. Dia menyuruh saya tidur di sampingnya. Saya menolak. Saya menggelengkan kepala. Saya tidak mau. Tapi dia melotot. Dia seakan memaksa saya. Dan lagi-lagi dengan isyarat tangannya dia menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya tidak mau, saya tetap menolak, saya tetap menggelengkan kepala. Kemudian dia bangkit, dia berdiri, saya telah siaga jika dia menerkam saya. Tapi dia tidak menerkam saya. Dia bangun dan dia menuju pintu kamar, kemudian menutupnya dengan kencang. Dan suara langkah kaki pun mulai terdengar menjauh. Saya bersyukur saya selamat dari perkosaan majikan saya. Saya bersyukur tidak terjadi apa-apa pada malam itu. Saya ketakutan. Saya menangis semalaman. Saya menangis hingga subuh. Berhasil. Saya tahu kesalahan saya. Saya tahu apa kesalahan saya. Saya baru menyadarinya, Mudasir. Satu-satunya kesalahan saya adalah menolak hasrat kotor majikan saya. Tapi siksaan tak saya alami secara langsung. Pada bulan ke-15 semuanya berjalan dengan normal seperti biasanya, seakan tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada bulan ke-16 majikan lelaki saya mulai mengeluhkan soal kehilangan uang, dan sayalah yang dituduh. Sayalah yang dikambing hitamkan. Dari situlah mulai datang pukulan dan siksaan dari majikan, dari nyonya majikan saya, terkadang juga dari anak lelaki mereka. Saya tidak tahu, saya tidak mencuri apa-apa. Saya tidak bisa melawan, saya hanya bisa diam. Dan saya juga tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Saya tahu hukum agama, saya tahu surga neraka, saya tahu hukum akhirat, dan saya tahu hukum sebab akibat. Mungkin di bulan ke-16 lah nasib masa depan saya ditentukan. Anak majikan lelaki saya mulai mengaku kehilangan uang. Begitu juga anak perempuan mereka. Lalu majikan lelaki saya juga mengaku kehilangan uang lagi. Tapi kali ini jumlahnya sangat banyak. Dan sayalah yang dijadikan kambing hitam. Sayalah yang harus menanggung segalanya. Saya yang harus menanggung akibatnya. Saya dipukuli, saya diseret, saya dipukuli, saya diseret, saya disiksa. Penyiksaan yang saya alami ini sungguh tidak jelas konsepnya. Tapi ini bukan mimpi. Saya benar mengalaminya. Tapi ada apa dengan majikan saya? Ada apa dengan bangsa mereka? Bangsa yang serumpun, yang selalu menjaga sopan santun dan saling menghargai dan menghormati. Mereka juga pernah belajar dari negara kita. Mereka pernah mengangkut cendekiawan kita untuk mengajari para mahasiswanya agar lebih cerdas, agar lebih pintar. Tapi dalam waktu yang dekat, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Mereka menjadi bangsa yang lebih maju.
berani menanam modal di mana-mana. Dan mereka juga menerima modal dari jenis pengusaha asing. Tapi pekerjaan kasar bukanlah bagian dari mereka. Pekerjaan kasar bukanlah bagian dari bangsa ini. Para imigranlah yang mengerjakannya. Mereka hanya memikirkan tentang bisnis dan memajukan diplomasi, sambil mencaploki kawasan negara tetangga. Mereka membuka kasino yang semua orang tahu sebagian besar penjudi datang dari Indonesia, yang artinya uang dengan jumlah yang sangat banyak mengalir dari negara kita. Tak puas dengan itu, mereka juga mulai mengakui berbagai kesenian dan kebudayaan. Mereka juga mengakui flora dan fauna. Jika saja perkaranya sampai pada hanya perkara curi-mencuri saja, mungkin saya tidak akan begini. Nasib saya tidak akan seperti ini. Tapi mereka memiliki mentalitas seperti orang kaya baru yang merasa mampu membeli apapun yang mereka mau. Bahkan mereka tidak takut dengan hukum. Bukankah uang bisa membungkam mulut hukum? Di zaman modern ini, mentalitas majikan yang merasa menguasai secara keseluruhan para pekerjanya mulai muncul lagi. Mereka merasa diri mereka mereka mengibaratkan diri sebagai penguasa Romawi yang menguasai beribuan budak. Dan mereka merasa dan berhak untuk menyiksa dan membunuh para budak-budaknya. Saya Atika. Saya TKW asal Indonesia. Saya rela mati jika saya memang harus mati. Tapi sebelum saya mati, saya harus menceritakan apa yang menimpa saya. Yang salah harus tetap dihukum. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang ada pada saya harus dijelaskan. Karena tidak ada manusia yang berhak untuk menyiksa manusia lain. Tidak ada manusia yang berhak menentukan nasib manusia yang lain. Hanya Tuhan yang berhak untuk menentukannya. Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Saya lelah berteriak. Mungkin sudah ratusan kali saya berteriak di jendela itu, tapi tidak ada yang datang. Tidak ada yang sudi menolong saya. Apakah ada yang mencari saya? Sehari dua hari saya menghilang, bisa dikatakan wajar. Tapi ini sebulan. Ini semestinya sudah bisa membuat masyarakat curiga. Bisa jadi sudah terjadi pembunuhan. Ini adalah pembunuhan. Ini adalah pembunuhan. Tapi bukan pembunuhan tubuh. Ini pembunuhan mental dan politik. Memang benar, negara kita sering disebut sebagai negara pembantu rumah tangga. Tidak ada kebanggaan. Yang ada hanya kekacauan dan kemiskinan. Kita juga sering dihapus dari peta dunia. Tapi kita tidak pernah merasakannya. Jangan tolong saya. Tolong kami semua. Tolong kami. Kami sedang berada di ujung jurang.
Kami butuh pertolongan. Tolong. Tolong. Sana tapi. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, yuk.